wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan jajaran pembina, pengawas dan pengurus yayasan Bina Ihsan yang alhamdulillah hadir semuanya, menyertai kita semua dalam agenda Sabtu Asyik sekaligus juga dalam agenda Maghrib. Yang juga saya hormati dan Allah muliakan para pimpinan sekolah, kepala sekolah dan para kapolsek, serta tidak lupa juga kepada para asatidz wal ustadzat, TKIT, SDIT, SMPIT dan Nabar. Juga perlu kiranya diapresiasi oleh kita bahwa malam hari ini pun juga turut hadir bersama kita karyawan Yayasan Bina Ihsan. Bukan hanya sekedar guru yang hadir, tetapi karyawan pun juga turut hadir. Ibu-ibu catering, ya, ibu-ibu penjaga kantin, penjaga minimarket dan sebagainya. Semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama, anak sampaikan jazakallah kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada anak. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ingin memberikan nasihat, memberikan tadzkirah, memberikan taujih. Mudah-mudahan nasihat ini bisa membimbing kita semuanya dalam bekerja dalam lembaga pendidikan yang sedang kita capai bersama. Tidak lupa salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insyaallah kepada kita semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin rasanya anak ikut sampai tuntas seperti halnya kemarin mengikuti maghrib di Baldah Thayyibah sampai tuntas, biar pagi harinya kalau tuntas kan bisa banyak kita berdiskusi, bisa banyak kita bercengkrama, ngobrol kesana kemari, yang kadang-kadang nilai-nilai ukhuwah dan persatuan itu justru bisa kita balut dengan suasana seperti ini. Apalagi suasana pagi hari, harapannya ingin ikut olahraga bersama ustadz dan ustadzah sekalian. Tetapi ala kulli hal, ana tidak bisa menyertai antum dan antuna sekalian mengikuti maghrib di malam hari ini, karena besok subuh ana juga harus berangkat, ada agenda fit camp, ada agenda mukhoyam tarbawi sampai dengan hari Ahad. Harus sudah kumpul jam 7 di lokasi, sehingga otomatis berangkat mudah-mudahan pada subuh segera begitu. Karena agenda ini pun juga agenda wajib bagi kader dakwah, sehingga mohon maaf ana tidak bisa
mengikuti agenda mabit sampai dengan besok pagi. Ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan silaturahmi ini membuahkan banyak kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ingin mengawali kalimat yang nanti akan anak paparkan dengan materi yang akan disampaikan malam hari ini. Ingin mengawali kalimat, jangan sekali-kali ada muncul dalam benak pikiran kita bahwa pertemuan yang kita laksanakan malam hari ini seolah-olah pertemuan yang biasa. Apalagi muncul pemikiran nanaonan sih, ya, urusan putih di masjid. Ya banyak yang orang melengketan asup angin, ya, anak bapak lupa-lupa wae agenda. Ada yang namanya mabit dimulai dari sejak tadi sampai besok olahraga, lalu kemudian ada tauji, lalu kemudian ada tausiah, sholat berjamaah, tahajud bersama-sama, membaca wirid al-ma'thurah. Jangan sekali-kali muncul hadir dalam benak pikiran kita kalimat-kalimat yang nanaonan sih itu. Ngajar mengajar, saya pada tugas ngajar di jam 7 lebih kajang berapa coba? Sampai dengan kajang 2 lulus nanti paginya. Ya. Kan kewajiban guru itu hanya sekedar mengajar dari jam 7 sampai dengan jam 2. Setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Datang jam 7, pulang jam 2. Ngapain begitu ya? Kenapa kadang-kadang menyelenggarakan kegiatan di luar waktu yang sudah ditetapkan? Kadang ba'da zuhur, kadang ba'da asar, bahkan kadang juga malam hari. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jangan sekali-kali muncul hadir pemikiran-pemikiran yang tidak pas terhadap agenda yang diselenggarakan oleh yayasan. Kenapa saya ingin menyampaikan kalimat ini lebih dulu begitu? Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam pengelolaan sebuah lembaga itu ternyata lebih ditentukan karena unsur-unsur ruhiyah kita masing-masing. Makanya dulu pernah Anda sampaikan di forum dengan ustaz-ustazah sekalian, orang Arab mengatakan wa inna quwwatal ummah quwwatur ruh wa inna khulalal ummah khulalur ruh. Kekuatan sebuah umat itu sangat ditentukan dengan kekuatan ruhnya. Kekuatan sebuah lembaga apapun namanya, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan akan kuat, lembaga pendidikan akan kokoh manakala terjadi kekuatan dan kebohongan ruhiyah itu. Jadi kalau spiritual di antara orang yang terlibat dalam lembaga itu kuat, spiritualitasnya kuat, spiritualitasnya hebat, maka dipastikan lembaga itu pun juga akan hebat dan kuat. Tetapi sebaliknya, begitu kata orang Arab, wa inna khulalal ummah khulalur ruh. Apabila ruh ini sudah kering kerontang dari hati umat yang melaksanakan sebuah agenda-agenda besar, maka dipastikan kekosongan ruhiyah itu yang akan menyebabkan kehancuran sebuah organisasi.
Jadi ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba tengok bagaimana sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu ya dimotori oleh para alim ulama, oleh para kiai dan para santri. Jadi kemarin Ustaz ya, kita mendengarkan paparan tentang bagaimana dakwah di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Anda juga melihat ini luar biasa, ya. Dan kalau kita baca dalam sejarah begitu, saat para kiai, para alim ulama memobilisasi para santrinya untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontakan, terhadap penjajah Belanda, lalu kemudian terjadi pertempuran, terjadi peperangan, dan ketika ditaklukkan pertempuran dan peperangan itu ternyata mereka mengalami kekalahan. Para alim ulama, para santri, para kiai ini menghadapi Belanda bukan mampu mengalahkan Belanda, tetapi justru malah mereka terdesak. Apa yang dilakukan oleh para alim ulama, para kiai? Mereka mundur ke belakang. Mereka mundur kembali kepada baraknya, kembali kepada pesantrennya. Dan yang dilakukan oleh para kiai ketika mereka terdesak dari musuh para penjajah, mereka balik ke pesantren. Yang dilakukan oleh para kiai, para alim ulama, para santri bukan mengevaluasi strategi perang. Awas. Yang dilakukan oleh mereka itu bukan mengevaluasi strategi perang. Kenapa perang ini kita bisa kalah? Kenapa orang-orang penjajah Belanda tidak bisa dikalahkan? Justru malah sebaliknya, para kiai, para santri yang menghadapi kekalahan, terdesak. Bukan strategi yang dievaluasi oleh para kiai ketika mereka menghadapi begitu beratnya tantangan, tetapi justru yang dilakukan oleh mereka kembali ke masjidnya, kembali ke tempat ibadah mereka, lalu kemudian mereka beribadah dan bertaubat kepada Allah, melaksanakan ibadah yang sebenarnya kepada Allah, dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Jadi seringkali ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ini terjebak hanya sebatas dalam teori. Ya. Jadi ketika misalnya kita mengelola lembaga pendidikan, lalu kemudian lembaga pendidikan ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang berat, lalu kemudian juga kurang begitu bagus perkembangannya, seringkali kita ini hanya sekedar terfokus mengevaluasi strategi. Seringkali. Tetapi yang jauh lebih penting ketimbang kita memperbaiki strategi, mengevaluasi strategi, penting evaluasi strategi juga, penting mengevaluasi kinerja juga, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana masing-masing di antara kita menguatkan maknawiyah, menguatkan spiritualitas kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para alim ulama, kembali ke pesantrennya, menguatkan kembali spiritual mereka. Ini jangan-jangan yang menyebabkan kita kalah dari Belanda ini nilai spiritualitas kita yang masih rendah, yang masih kering kerontang. Oleh karena itu, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menganggap pertemuan sebulan sekali dalam agenda Sabtu Asik ini dianggap sebagai pertemuan yang biasa saja, tetapi justru dari pertemuan inilah yang akan mampu merubah ke arah yang lebih baik. Dan sekali lagi, itu semuanya harus diawali dari perubahan spiritualitas kita, perubahan nilai keimanan kita, perubahan nilai-nilai ruhiyah kita. Ketika iman kita kuat, ruhiyah kita kuat, maka insya Allah akan melahirkan program-program yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Ini yang harus kita camkan. Jadi sudah terhapus tuh ungkapan dina hate nanaon, olok-olok kejo ngariung, ngopi di masjid, ibu-ibu ngariung di mana. Para asatidz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ana bersama antum dan antuna sekalian, mudah-mudahan tidak panjang, jam 9 mudah-mudahan beres. Karena apa? Karena materinya sudah ada semuanya di sini, tinggal dibaca aja sebetulnya. Nanti anak kirim, nanti dikirimkan aja ke grup di grup ini. Anda hanya sekedar membacakan karena intisarinya sudah ada. Intisari dari bahasa Arabnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, baik. Pada malam hari ini Ana mengajak antum dan antuna sekalian untuk mentadaburi tafsir surat Al-Adiyat. Ayatnya kan sudah hafal? Lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallahu a'lam. Lanjut saja. Baik, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat ini adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Walaupun ada juga di antara ahli tafsir yang menyebutkan bahwa salah satu ayat di antara surat Al-Adiyat ini adalah salah satunya adalah surat Madaniyah. Tetapi para alim ulama sepakat. Ya. Asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat ini adalah, kalau kita baca dalam tafsir Al-Munir mengutip riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Hakim dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda yang bertugas selama sebulan. Jadi pasukan ini adalah pasukan khusus yang ditugaskan oleh Rasulullah, dan pasukan ini adalah pasukan berkuda. Dan kudanya pun juga sudah disiapkan, kuda-kudanya pun sudah terlatih, karena memang mereka dan kuda ini diperintahkan untuk melakukan tugas selama 1 bulan penuh. Namun tidak ada kabar berita yang sampai kepada beliau setelah pasukan berkuda ini berangkat. Setelah 1 bulan ternyata tidak ada kabar beritanya kepada Rasulullah SAW. Ini bagaimana tentang pasukan berkuda ini, kok nggak ada kabar, kok nggak ada chat WA kepada Rasulullah. Kita akan ada chat WA-nya. Ya, tidak ada satu orang pun di antara tentara yang berkuda ini, itu ternyata mereka upload dalam Facebooknya nggak ada. Ya, nggak ada kabar gembira. Maka turunlah surat Al-Adiyat ini. Ya, turunlah surat Al-Adiyat. Lanjut. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari intisari surat Al-Adiyat ini, bahwa surat Al-Adiyat memberikan banyak inspirasi yang mendorong kaum muslimin untuk selalu kreatif, inovatif, dan bersungguh-sungguh meraih puncak kebaikan, yaitu terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Karena menyiapkan segala hal yang mendukung perjuangan
perjuangan adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Jadi bahasa Arab ininya, Anda terjemahkan ke dalam bahasa, tadinya sih mau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, tapi adanya nggak bisa, pakai bahasa Indonesia aja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan kuda di jalan Allah karena keimanan kepadanya dan meyakini janjinya, maka kenyangnya dari lapar, segarnya dari haus, kotorannya, kencingnya menjadi pemberat timbangan amal baiknya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mananya apa? Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan motivasi kepada kita, ya, menyiapkan kuda di jalan Allah karena keimanan. Jadi dalam konteks menyiapkan kuda, kalau kita menyiapkan generasi, sama saja. Jadi kalau konteks dalam hadis ini adalah menyiapkan kuda, termasuk juga menyiapkan peralatan-peralatan yang lainnya, menyiapkan biaya, menyiapkan tenaga, menyiapkan pikiran, dan menyiapkan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh kita untuk berjuang di jalan Allah, maka insya Allah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang telah kita keluarkan di jalan Allah akan memperberat timbangan amal soleh kita. Jadi kalau ustaz-ustaz ini berangkat dari rumah, datang sini jam 7, ngajar, gogorowokan, ya kan? Ini gogorowokan. Kalau di Al-Uwa sudah tidak lagi gogorowokan karena masing-masing kelas sudah pakai audio visual. Jadi kalau ngomong gini aja, anak-anak gimana kabarnya, jadi gogorowokan. Jadi nanti ada infokus di kelas, ada audio, jadi tinggal nyetel aja, tinggal nyetel di ini, anak-anak nyanyi terguru guru nah menyanyi, tinggal dimunculkan aja. YouTube nyanyinya tentang apa, klik-klik muncul, ayo nyanyi semuanya, guru anak cici, tinggal mengikuti saja. Ya. Nah, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat seorang kader dakwah menyiapkan generasi yang akan memberikan kontribusi bagi dakwah dan amal-amal dakwah ini, maka segala sesuatunya akan memperberat timbangan amal soleh kita. Jangan dikira sampai-sampai hadis ini berbicara tentang kotorannya. Sampai-sampai hadis ini juga berbicara tentang kencingnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ngajar, lalu kemudian dalam ngajar itu sampai BAB-nya 10 kali ketika ngajar, pahalanya besar. Oke, kalau begitu mindset dulu dong, gitu. Coba bayangkan hadis Rasul ini sampai-sampai yang udah jelas, kenyangnya dari lapar, segarnya dari haus saat kita minum, saat ngajar, itu akan menjadi pemberat timbangan amal soleh. Seorang guru ketika ngajar dari jam 7 sampai dengan jam 2, dia minum, dia makan, keringatnya keluar, pikirannya keluar, ya, pikiran-pikiran inovasinya keluar, suaranya keluar, maka semua yang kita lakukan akan memperberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Yang dikira ya, sampai kalau misalnya Andi misalnya dalam satu dari jam 7 sampai dengan jam 2 itu pipisnya 18 kali, menjadi timbangan amal soleh yang dianggap mungkin saja ini yang namanya kotoran itu najis, lalu kemudian kencing juga adalah najis. Tetapi kencing yang najis, kotoran yang najis, ketika kita berada dalam jalan kebaikan, maka itu akan memperberat timbangan baik pada hari kiamat. Ya, jadi ini yang harus menjadi penyemangat bagi guru-guru sekalian. Jadi kalau serang guru gitu ya,
kalau ngajar sampai serak-serak, tak harus berkecil hati. Ya, apalagi protes sama kepala sekolahnya, jangan banyak-banyak ngajar ya, saya mesra. Justru makin serak, makin besar pahalanya. Ya, makin banyak seorang guru melaksanakan aktivitas anak-anaknya, ketika budak kasawah abuk-abukan, besar amal soleh. Ceritanya kan kalau di Anawa ini, ya, salah satu di antara ekstrakurikulernya murah. Ayah murah. Ya, ketika istirahat anaknya kemana, ke depan, ke sana, nyari belut begitu. Udah kuikuna. Sampai-sampai gurunya pun juga terjatuh, terjatuh. Maka terjatuhnya akan memperberat timbangan amal kebaikan. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Ya, ini yang harus menjadi keyakinan semua yang terlibat dalam sekolah anak, bahwa segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, berbicara, bernapas, makan, BAB, kemudian kencing, keringat yang kita keluar akan menjadi timbangan amal baiknya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lanjut. Mari kita lihat pelajaran berharga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Ad-Dariyat. Ada 3 pelajaran berharga yang bisa kita petik dalam surat Al-Adiyat ini. Pertama, pelajaran yang pertama tentang surat Al-Adiyat ini berbicara tentang karakter para pejuang. Ya. Kenapa Anda sampai ini kan semuanya para pejuang semuanya. Ya. Jadi kalau dulu para pejuang itu menghalau Belanda, mengusir Belanda begitu. Akhirnya ada Belanda lebih ke situ. Maka perjuangan kita sekarang saat ini adalah mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, agar mereka menjadi anak-anak yang memberikan manfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi agama dan bangsanya. Itu adalah perjuangan yang sangat mulia. Oleh karena itu, pertama, karakter para pejuang yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Adiyat ini, yang pertama yaitu Allah mengungkapkan dengan kalimat wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ya. Jadi subhanallah, wal adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat Al-Adiyat ini kepada kita semuanya mengilustrasikan tentang kuda perang. Yang namanya kuda perang ayam ngololeo. Yang namanya kuda perang itu adalah kuda yang pertama memiliki kekuatan fisik yang dahsyat, tenaganya yang kuat, sehat badannya. Namun kurang perang mawa kuda beringan lipu. Makanya konteksnya itu wal adiyati dhabha, demi kuda. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi kuda perang, bayangkan. Bukan demi kuda anu ringgit. Wal adiyati dhabha. Maksudnya apa? Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Adiyat ayat yang pertama tentang wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, memberikan gambaran kepada kita, memberikan ilustrasi kepada kita bahwa karakter para pejuang yang pertama adalah gesit, tangkas, dan memiliki kecepatan gerak. Ini karakter yang pertama. Jadi para pejuang itu harus gesit, ulah handphone. Guru itu ulah handphone, ulah lelis. Di piwaran ku kepala sekolah kapas
suka mandi 10 jam balik-balik. Ngegeboy. Disuruh untuk menunaikan sebuah tugas, padahal itu tugas bisa selesai 5 menit sampai 5 jam. Awas. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wal adiyati dhabha, bahwa karakter pertama para pejuang itu adalah gesit, tangkas. Yang namanya gesit itu adalah kemampuan seorang pejuang dakwah, ya, seorang pejuang ketika melihat ada sesuatu yang tidak pas, maka dia langsung mengeksekusi sesuatu yang tidak pas itu. Itu namanya gesit. Dia memburu-buru gitu ya. Ningali melihat di lingkungannya ada anak yang ternyata anak tersebut melakukan hal yang tidak pas, akhlaknya kurang baik, maka gesitnya seorang guru segera menyelesaikan itu dan memberikan pelajaran yang berharga bagi anak. Itu namanya gesit. Dan karakter budak perang itu adalah gesit, yang kedua tangkas, dan memiliki kecepatan di dalam bergerak. Anda sih nggak melihat ya di antara antum yang badannya melebihi batas. Normal lah, jadi normal. Jadi kalau sudah ada kemajuan ke depan jadi lurus sehingga biasanya kalau badan terlalu benten gitu, badan terlalu besar itu kurang gesit. Ya. Jadi makanya ustaz-ustazah, kalau agenda mabit malam hari ini besok dilanjutkan dengan olahraga, itu salah satu tarbiyah bagaimana untuk membuat badan kita menjadi gesit. Kita lihat besok. Ya, lompat tarik-tarik. Jadi lamun ayat lemboy, lompat betul bagus lebih. Jika lompat udah lumping. Udah lumping ya. Lanjut. Ustaz. Yang kedua, wal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan hentakan kuku kakinya. Wal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api. Coba antum bayangkan, kuda yang gesit larinya itu akan memercikan api karena gesekan kaki kuda itu dengan batu-batuan yang ada di bawahnya. Sampai Allah tuh bersumpah begitu dengan kuda yang memercikan bunga api. Maknanya apa? Ustaz-ustazah, maknanya apa? Karakter para pejuang yang kedua, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Adiyat ayat yang kedua, memiliki pribadi yang kuat dan tangguh serta mampu menebarkan semangat. Ya. Jadi para pejuang itu adalah tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ya. Hatta sekalipun misalnya ternyata gaji itu tidak sampai tanggal 30, tetap tangguh. Gajinya baru nyampe tanggal 20 udah habis gitu. Tangguh, kuat. Jadi kuat dan tangguh ini adalah karakter survive. Kader dakwah itu, para pejuang itu harus survive, siap menghadapi situasi dan kondisi apapun. Itu tangguh. Bahasa orang tegak, tapi udah diterjemahkan tegarnya tegak daerah. Tegar, tangguh, begitu ya, kuat dalam menghadapi situ. Kenalnya disebut kuat dan tangguh itu baperan. Ya, jadi karakter para pejuang itu tidak baperan. Tekau dipanggil ke kepala sekolah hanya sekedar diingatkan saja,
kundunan kita 2 minggu. Ya, itu gak kuat, gak tangguh. Ya, ada masalah sedikit dengan guru yang lainnya, lalu kemudian mutung, tidak mau bertanya, tidak mau menyapa dan seterusnya. Itu bukan pribadi para pejuang. Pribadi para pejuang itu adalah kuat dan tangguh menghadapi situasi dan kondisi apapun. Udah lihat. Kebaperan, kekaupan, kebaperan, kekaupan, kekolokan. Yang kedua, bahwa dalam masih ayat yang kedua, bahwa karakter para pejuang bukan hanya sekedar kuat dan tangguh, tetapi dia mampu mengobarkan semangat kepada yang lain. Jadi ketika ada orang lain, teman seperjuangannya dalam kondisi lemah semangatnya, maka pejuang ini harus mampu mendorong temannya yang sedang lemah semangatnya untuk bangkit ke permukaan, untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Wal muriyati lanjut. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi, maknanya adalah selalu dalam keadaan siap siaga sehingga dapat melakukan penyerangan di pagi hari ketika sebagian manusia masih terlelap tidur dan masih malas melakukan aktivitas. Maknanya kuda perang ini dia akan siap digerakkan kapanpun dan dimanapun. Maknanya adalah para pejuang itu harus memiliki karakter siap untuk digerakkan kapanpun oleh para pemimpin mereka. Yang namanya kuda berangkat pagi ini dan rasaan asal saling ngali kuda anu lulutan. Ayah kuda lulutan. Kuda biasa aja, saya belum melihat ada yang lulutan. Apalagi kuda perang. Kuda perang ini memang kuda yang sudah disiapkan untuk siap menghadapi dan mengarungi situasi dan kondisi apapun. Sampai-sampai Fal mughirati subha, ketika kuda perang ini diperintahkan untuk segera bergerak pada pagi hari, untuk segera bergerak pada malam hari. Dan ayat kuda anu nyebutkeun ka penunggang aku kaeula kudu. Jadi karakter para pejuang itu ketika ketua yayasan itu mengundang antum jam 12 malam, itu enggak ada ceritanya seperti tadi ungkapannya. Aduh Pak Ustaz Sopani jam 12 berarti atuh isukan deui. Fal mughirati subha. Para pejuang dakwah Islam ini adalah mereka-mereka yang siap digerakkan kapan. Dia tidak berpikir macam-macam. Dia tidak berpikir itu dan ini. Ketika ada perintah untuk menunaikan dalam perjuangannya, dia akan berangkat seketika juga, walaupun pagi hari, walaupun malam hari. Lanjut. Fa'atharna bihi naq'a. Karakter berikutnya dari para pejuang adalah fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Jadi kalau kuda perang sudah dia berangkat, sudah berlari, maka dipastikan kakinya akan memantulkan kaki-kakinya akan memercikkan bunga-bunga api, lalu kemudian kakinya akan membuat debu-debu berterbangan. Beda jeung kuda nu leuleus rek kumaha berterbangan, celeng eta mah kuda leuleus, bukan kuda perang. Tapi kalau kuda perang, fa'atharna bihi naq'a, sehingga kaki-kaki kuda perang itu mampu menerbangkan debu-debu yang diinjakkan oleh kakinya. Maknanya pergerakannya mampu membuat gentar musuh eta teh sanes Musa, dan membungkam kemunafikan. Itu karakter pejuang.
Ya, jadi gerakan para pejuang ini mampu menggetarkan musuh-musuh kita. Ya, jadi konon katanya ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekhasan kuda perang di zaman Rasulullah dulu begitu, di zaman Rasulullah SAW dulu, kekhasannya selalu berbeda dengan kuda biasa, kuda tunggangan biasa. Sampai-sampai dalam sejarah diungkap dengar oleh musuhnya. Jadi kuda perang sok sanajan masih 2-3 kilo belum nyampe ke tempatnya, maka orang yang akan didatanginya itu merasa ngeper, merasa takut. Itu dengan kuda perang. Padahal jauh beda. Kakaran ngadenge serina wae, pan kuda sok seri. Baru mendengar otoplak kakinya saja, baru mendengar suara ringkihan kudanya saja, dari jarak 2-3 kilometer musuh menjadi takut. Itulah hebatnya kuda perang. Para pejuang tuh kayak begitu. Jadi bisa ngobrol, pakarang amplop ningali wajahnya wae dia geus ya. Bisa tingali anak apa siapa. Jadi musuh-musuh itu sudah mulai gentar. Iya cina, gimana ya cina apa perlombaannya? Ayah anak apa? Waduh. Udah anak apa? Aku udah gitu. Ya. Ada perlombaan matematika di tingkat kecamatan, ikut semuanya. Ketika mereka mendengar siapa saja yang ikut, ternyata sekolah-sekolah negeri mendengar bahwa anak ikut terlibat. Sekolah-sekolah negeri mengatakan, mesti ada yang kurang. Waduh, Pak Erlang. Begitu. Jadi pertandingannya belum, tetapi musuh sudah mulai keok memang dipacokok, sehingga menerbangkan debu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan bahwa kuda perang ini menerbangkan debu. Sampai-sampai dari kejauhan ketika akan terjadi peperangan, musuh-musuh ini melihat bagaimana debunya. Masya Allah, makin banyak debu di atas langit berarti makin hebat kuda yang ditunggangi oleh para pejuang ini. Jadi kan gambaran itu cangkat tinggal kuda nama manti kejauhan muni kuek-kuek ya deh. Ya. Jadi pasir teh betapa kueknya pasir teh. Mereka sudah kalang kabut karena kuda yang hebat. Ya. Nah, ini yang keempat, badar Nabi lanjut. Fawasat Nabi jamaah dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Yang namanya kuda tidak ada kata memilih untuk melakukan serangan. Malah ya kuda iman. Kita mau kuda adalah dipukuli. Jadi kalau ngisi, malah ya kuda perang tuh ngisi gitu kan. Nanti buka batu lupa tingkat tukang, nanti buka tingkat tukang. Makanya Allah mengatakan fawasat Nabi jamaah, kuda perang itu akan menyerbu kemana? Kayak misi ke tengah-tengah pasukan musuh. Itu kuda perang masuk ke jantungnya musuh gitu. Para pejuang tuh kayak begitu. Jangan para pejuang nih ketika melihat ini memberat, mundur. Ya. Begitu mau berdakwah ke Jahanam, bendera putih. Bukan para pejuang yang kayak itu. Para pejuang itu dia menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Mananya apa? Ustaz-ustazah, bahwa karakter para pejuang itu siap digunakan dalam kondisi apapun dan siap diterjunkan dimanapun. Bayangkan Ustaz
kan ieu mah dakwah antum besok dakwahan eta nusan bisa isi janom teh datang ka tengah-tengah. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah dalam pengelolaan lembaga pendidikan, bukan kita keluar dari masalah itu, tetapi para pejuang adalah orang yang masuk kepada jantungnya permasalahan dan dia akan memberikan kontribusi untuk memberikan solusi atas persoalan. Itu namanya pejuang. Ya lah ya masalah. Aku udah ngomong aku sih. Ya, itu bukan masalah. Kalau nambah-nambahkan, kalau kamu polisi, wow, itu kapan tuh? Iya ternyata malah kepala sekolah itu masjid. Abi mau mereka abi mau mereka masjid, abi mereka sholat tahajud, berang-berang. Awas, bahwasanya Nabi Hijamah, para pejuang itu, karakter para pejuang itu adalah masuk ke jantung persoalan, bukan lari dari persoalan, bukan malah justru dipikir yang tidak boleh itu lari dari persoalan, berada di pinggir persoalan. Karakter para pejuang itu masuk ke jantung persoalan dan dia memberikan kontribusi, memberikan solusi atas penyelesaian persoalan yang ada. Lanjut, Sejun. Baik, kalau yang tadi, ayat yang tadi sampai ayat yang terakhir itu berbicara tentang karakter para pejuang. Yang kedua, ini ayat 6-nya. Ayat 6 dan selanjutnya itu berbicara yang melemahkan semangat juang. Apa yang melemahkan semangat juang? Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Awas. Ini yang pertama yang akan melemahkan dan merusak semangat juang kita. Kufur kepada nikmat Allah, tidak mengakui bahwa keberadaannya dan segala sarana prasarana yang dinikmati di dunia adalah karunia dari Allah. Kufur nikmat itu yang membuat ia meninggalkan medan perjuangan, bahkan membenci pejuang serta menyalahkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Jadi yang pertama yang akan melemahkan semangat juang kita adalah ketika hadir kufur nikmat atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Ustaz, jadi kalau di lembaga pendidikan gitu kan, suka ada saja orang yang ternyata mencari-cari kelemahan dari proses pengelolaan lembaga pendidikan. Ya, Ori kumaha majuna anambah mah cuma infokus ke arah raya, terus juga lab ke ayah, minimarket ayah dan saluting, lalu kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Bisa jadi orang ini adalah tidak sadar dia sudah mulai kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Hati-hati kalau seandainya ada di antara guru dan karyawan yang kemudian melihat ada kekurangan dari lembaga kita ini, lalu menganggap bahwa kekurangan itu penyebab lembaga kita ini tidak maju. Ya, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita syukur nikmat atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Antum bisa bayangkan dulu anak dengan Ustaz Sopandi, dengan Ustaz kita, dengan Ustaz lalu mengawali lembaga pendidikan ini. Awalnya kita tidak punya tanah. Punya tanah itu sebelah sana kantor yayasannya. Ya, yang sekarang dipakai untuk majelis taklim. Nih ada TFI yang punya pengalaman. Dulu itu nggak punya tanah di sini, tetapi sekarang dengan perkembangannya, masya Allah, kita bisa membangun satu lantai, membangun dua lantai. Ketika kita kemarin tidak
ketika kita kemarin tidak ada masjid, kita bisa membangun masjid. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya juga kita adakan. Lalu kemudian tanah pun juga kita perlebar. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena syukur terhadap nikmat itulah yang akan menguatkan jalan juang kita. Kalau ada kekurangan, jangankan di Anaba yang baru kemarin, aku buat saja masih banyak kekurangan. Ya, bahasa belum, lalu kemudian perpustakaan yang representatif dengan 1 juta buku juga belum. Jangan sekali-kali kemudian ada di antara kita seorang guru yang melihat kekurangan fasilitas sehingga itu dianggap penyebab kita akan sulit maju. Para pejuang itu kan tadi harus tangguh, ya kan? Harus tangguh. Ini banyak pesantren-pesantren, banyak sekolah-sekolah pesantren-pesantren zaman dulu yang sekarang mendapatkan siswa yang cukup banyak, padahal fasilitasnya nggak seberapa. Ya kan? Jadi Tasik itu ada satu pesantren namanya Haur Koneng. Ada orang Tasik? Ada satu pesantren NU namanya pesantren Haur Koneng, di mana santri-santrinya tidak difasilitasi dengan tempat tidur yang enak. Kayak berdiskut tidak enak kan? Ya. Yang namanya Haur Koneng itu silahkan tidur di masjid di mana di pinggir-pinggir masjid, tetapi ternyata santrinya sampai 3.000 lebih. Santri teh kalau nanti di sisi masjid, waktu sholat di depan, nanti di depan sama nanti diapihan karena iya sholat, taklim segala macam. Geus teu mikiran audio visual. Sudah tidak lagi memikirkan tentang infokus, sudah tidak lagi memikirkan tentang lab, tahu lab bahasa, lab komputer. Tetapi mereka tetap maju. Bahkan berbondong-bondong orang menyekolahkannya kepada pesantren tersebut. Padahal fasilitasnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kemudian kita kufur nikmat atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang jauh lebih penting anugerah nikmat ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan diri agar memanfaatkan sarana-prasarana yang diberikan oleh Allah ini untuk bisa lebih memajukan lembaga pendidikan kita. Setuju? Setuju. Nah, ayat diurang, ayo kita kerjakan. Kan urang mapan gitu, kadang-kadang punten gitu fasilitas ada dari A, B, C, D, E, F terpenuhi sampai F, G, hiji yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang yang tidak terpenuhi itu membuat seorang pejuang lemah dan selawasawa. Lemah, padahal kekurangannya cuma 1, sementara kelebihannya banyak. Jangan sekali-kali karena kelemahan 1, dan kelemahan itu pun juga bukan disengaja, tetapi memang kita belum diberikan anugerah untuk bisa menyediakan itu. Jangan sampai membuat kita menjadi lemah karena 1 kekurangan itu. Setuju? Setuju. Kalau Ustaz Sopandi mungkin bilang, di sekolah lain kayak lapangan basket, ya kan? Ada lapangan futsal. Ya kan? Jangan. Sebab kalau berbicara tentang kesempurnaan sarana tidak ada batasnya.
Betul, Bang? Kalau berbicara tentang kekurangan sarana itu tidak akan ada batasnya. Setiap orang kalau sudah ini pengen ini, setelah itu pengen itu, tidak akan mungkin puas orang terhadap sarana yang ada, yang disediakan oleh kita. Saya aja dia lupa, puas-puas. Walaupun fasilitas ini kita adakan, apalagi ya nanti ini diadakan, muncul lagi yang baru, ya kan? Ya, ketika misalnya Al-Lu'lu'ah sudah menjadi sebuah pesantren dan tanah-tanahnya sudah penuh, lalu kemudian berpikir, kira-kira mungkin dia ya Al-Lu'lu'ah bikin Al-Lu'lu'ah 2 di Cianter, selalu muncul terus kalau berbicara tentang sarana. Nah, oleh karena itu Ustaz bersadar, innal insana li rabbih lakanut, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Jangan sekali-kali hadir dalam jiwa kita orang-orang yang tidak mensyukuri atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Lanjut, Ustaz. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang kedua, yang akan melemahkan semangat juang kita setelah kita tidak pandai bersyukur atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, dan sesungguhnya dia manusia mengakui keingkarannya. Yang kedua, yang menyebabkan semangat yang akan melemahkan semangat juang kita ini adalah sudah tidak lagi memiliki semangat berubah menjadi lebih baik. Ya. Wa innahu ala dzalika, sesungguhnya mereka itu tahu bahwa ukur nikmat itu adalah keliru, ya, bahwa mengkritisi yayasan terkait dengan sarana-sarana itu adalah keliru. Bukan berarti yayasan tidak punya keinginan untuk melengkapi sarana, tetapi keterbatasan anggaran. Dia tahu bahwa ukur nikmat itu adalah keliru, tapi dia tetap bersikukuh dengan ukur nikmatnya, dan dia tidak mau merubah karakter itu, ya. Dia tidak mau merubah karakter kufur nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahid, enggan berubah menjadi lebih baik. Guru-gurunya, para pejuangnya enggan berubah ke arah yang lebih baik. Meski dia sudah mengetahui bahwa pekerjaan itu, bahwa perlakuan itu, bahwa amal itu salah, tetap saja dia melakukan perbuatan itu. Lanjut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ustaz-ustazah, yang ketiga yang akan bisa melemahkan daya semangat juang kita ini adalah ketika para pejuang lebih mencintai dunia di atas segala-galanya. Bahaya. Jadi kalau guru-guru lebih mencintai dunia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cinta kepada harta benar-benar telah berlebihan. Awas, awas. Terlalu cinta dunia yang akan melemahkan perjuangan dan memporak-porandakan barisan. Cinta dunia boleh, tetapi yang tidak boleh terlalu. Jangan sampai Ustaz Sapani, aku ini tidak suka terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, biarkan aku tidak digaji juga. Salah juga. Salah juga. Ya, jangan banyak tidak cinta dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia. Yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihan terhadap dunia. Ketika yayasan mengambil sebuah keputusan menentukan penggajian antum di angka X rupiah, yayasan tahu persis kemampuannya. Ya, yayasan sudah berhitung terhadap kemampuan cash flow. Dijagonya cash flow. Ya. Kenapa ditaikkan misalnya di tahun ini gaji antum di angka XX rupiah, tidak XXX rupiah begitu? Tidak 3X-nya, tapi baru 2X-nya. Karena yayasan sangat memahami terhadap kemampuan yang dimiliki oleh yayasan ini. Sehingga ketika yayasan mengambil keputusan bahwa gaji antum 2X, antum tidak boleh berlebih-lebihan meminta 3X bahkan 4X. Nah, kalau sudah berlebihan kayak begini,
kena wa innahu lihubbil khairil. Nah yang kayak begini. Ya. Jadi insya Allah yayasan itu sangat berkeinginan untuk terus memberikan kesejahteraan. Tetapi kita pun juga harus mengukur kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita berikan kesejahteraan begitu banyak, tapi sampai bulan Juli geus beak kabeh duitna. Ya, Juli hari itu geus teu digaji. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember geus teu digaji dan CF sampai bulan. Ingat bahwa yayasan mengambil sebuah keputusan terkait dengan penggajian itu sudah diukur sedemikian rupa. Tetapi yakinkan bahwa yayasan akan terus memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi guru-guru dan karyawannya. Bisa lanjut. Terakhir, hal-hal yang akan menjaga konsistensi perjuangan. Kalau yang tadi yang akan melemahkan perjuangan kita, salah satunya yang akan melemahkan perjuangan dan memporak-porandakan barisan ketika sudah ramai urusan duit. Awas, saya coba nih, hati-hati dengan urusan duit. Karena duit itu yang akan memporak-porandakan barisan kita. Betul? Ya, karena duit ya akan memporak-porandakan. Saya ini melakukan tugas itu dapat apa insentifnya? Kalau sudah berpikir insentif terus-terusan, ini membahayakan jalan perjuangan kita. Biarkan yayasan pun juga paham apa yang harus diberikan untuk guru dan karyawan. Paham. Yayasan mau pindah anak berjing kamu, ya kan? Hal-hal yang akan menjaga konsistensi perjuangan. Pertama, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Maksudnya yang akan menjaga konsistensi perjuangan itu adalah ketika seluruh guru dan karyawan meyakini seluruh tahapan hari kebangkitan. Iman kepada hari. Makanya tadi ruhnya dibenerin dulu, ya, rukun imannya dibenerin dulu, ma'rifatul imannya dibenerin dulu. Karena apa? Makin kuat iman seseorang, ya, makin kuat iman seseorang, terutama makin dia iman terhadap hari kebangkitan, makin konsisten dia dalam perjuangan, ya. Makin konsisten dia dalam perjuangan. Seberat apapun perjuangan, dia tetap akan menapaki jalan itu. Ketika dalam perjuangan itu mendapatkan kenikmatan, dia tetap istiqomah. Ketika dalam perjuangan itu dia mendapatkan keperihan, dia tetap istiqomah, tidak keluar dari jalan yang ditentukan. Ada ulah siga orang munafik. Ayo orang munafik mah bareng jeung Rasul teh lamun nguntungkeun. Lamun rugi, orang munafik mah identik di kanjeng Nabi. Itu orang munafik. Ya, sampai-sampai kan kalau perang pun juga demikian. Ketika Rasul dan para sahabatnya berperang lalu kemudian menang, orang munafik mengatakan bahwa aku bersama Rasul, aku ikut perang bersama Rasul. Tetapi ketika giliran Rasul dan para sahabatnya kalah dalam peperangan, mereka mengatakan cek kurang oke mulai di perang. Itu namanya munafik. Karakter munafik adalah orang-orang yang selalu istiqomah ketika kenikmatan yang dia dapatkan. Tetapi ketika kepedihan yang dia dapatkan dalam jalan itu, dia akan lari dari perjalanan dakwah ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Makin yakin kita terhadap hari kebangkitan, makin yakin kita kepada hari dibangkitkannya kita dari kuburan, dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal, makin istiqomah kita dalam perjuangan kita. Lanjut. Wa hussilana bisudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan disingkapkan Allah kelak pada waktunya. Jadi kalau kader para pejuang ini meyakini bahwa apa yang ada di dalam dada kita ini akan dibukakan, setiap amal itu akan dibukakan oleh Allah nanti dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Makin yakin kita terhadap hari kebangkitan dan setiap amal ini akan dipertanggungjawabkan, maka
makin konsisten kita dalam perjuangan. Lanjut. Terakhir ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Maknanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu secara detail, cermat dan terperinci. Maknanya adalah makin ihsan para pejuang terhadap Allah, makin konsisten dia di dalam jalan dakwah. Makin meyakini seorang hamba bahwa Allah akan melihat kita, bahwa Allah akan membalas setiap amal perbuatan kita. Yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan lagi. Maka ketika keyakinan itu hadir dalam jiwa-jiwa kita, itulah yang akan menyebabkan kita tetap konsisten di dalam perjuangan. Lanjut aja. Terima kasih. Jadi saya terima kasih itu, tapi terima kasih. Itulah besar-besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disari kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan surat Al-Adiyat yang tadi kita sudah perinci satu persatu, mudah-mudahan memberikan support, dorongan bagi kita, motivasi bagi kita, bagi para pejuang-pejuang dakwah pendidikan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan-jalan kebaikan bagi kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan Maulana Hasan yang telah disampaikan oleh Kiai Abdul Sugianto, mudah-mudahan kita semakin semangat lagi dalam mengamalkan ilmu di lembaga kita. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mungkin ada sesi ini, ada yang mau tanya 10 menit. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Boleh nggak saya tidak bertanya? Ibu yang nanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, acara selanjutnya dari pembina yayasan ingin memberikan hadiah pada Bapak Ibu guru yang datang paling awal. Bateri yang salah. Dapat gas 30 anak Ustaz Asep. Habis ya mana lagi. Oh, Ustaz. Bima. Kan gitu.